Selamat pagi, kita jumpa lagi dalam konsep pembelajaran Pungi. Nah, untuk sesi ini kita masuk di Ascomycotina atau di beberapa buku ditulis dengan Ascomycota. Nah, ini gambar-gambar ini mewakili daripada Ascomycota ya. Kemudian yang berikutnya, Ascomycota ini disebut juga sebagai jamur askus atau jamur kantung. Nah, di sini hifanya sudah bersekat, ada yang berhenti satu dan berhenti banyak. Nah, untuk cara hidupnya, mereka ini sudah sapropit, parasit, dan ada yang sudah bersimbiosis dengan alga biru, yaitu membentuk lichen. Reproduksi seksualnya yaitu dengan menggunakan askus sebagai media pembentuknya, di mana nanti askus ini nanti akan bergerombol sehingga membentuk ascocarp. Nah, dari kumpulan ascocarp terdapat askus dan di dalamnya terbentuk yang namanya ascospora. Jadi untuk reproduksi seksual itu menggunakan ascospora. Kemudian untuk reproduksi aseksual yaitu dengan membentuk conidia. Nah, di sini yang penting kita ingat adalah mengenai reproduksinya. Ini untuk gambar reproduksi seksual dikatakan bahwa yang namanya ujung hifa ada yang berperan sebagai jantan, ada sebagai betina. Yang berperan sebagai betina akan membentuk yang namanya ascogonium, peran sebagai jantan akan membentuk antheridium. Nah, keunikan daripada ascogonium dan antheridium ini adalah mereka seolah-olah melakukan yang namanya konjugasi, yaitu bahwa si ascogonium akan membentuk yang namanya trikogen. Trikogen itu sendiri adalah saluran yang dibentuk oleh ascogonium supaya antheridium bisa menyalurkan gametnya ke dalam ascogonium. Kemudian mereka bergabung sehingga akan membentuk yang namanya hifa dikaryotik. Oke, nah kemudian membentuk ascocarp. Nah, di dalam ascocarp ini nanti kita akan menemukan askus. Askus ini nanti akan mengalami yang namanya meiosis, di mana tiap inti haploid membelah sekali dengan mitosis. Sehingga akhirnya akan terbentuk lahapan ascospora di dalam satu askus. Nah, bagaimana dengan reproduksi aseksualnya? Reproduksi aseksualnya ini kita lihat di bagian ini. Di bagian ini, maka dia akan membentuk yang namanya perkecambahan pada ujung hifa yang membentuk yang namanya spora vegetatif atau spora aseksual atau yang disebut dengan conidia. Oke, ini contohnya conidia tersebut. Kemudian contohnya, ini ada Saccharomyces cerevisiae, di mana ini digunakan sebagai bahan pembuatan minuman beralkohol, tape, dan mengembangkan adonan roti. Di sini peranan daripada Saccharomyces ini dapat mengubah gula menjadi alkohol dan karbon dioksida melalui proses fermentasi. Gas CO2 yang terbentuk menjadikan adonan roti mengembang. Kemudian Saccharomyces ellipsoides ini hampir sama dengan yang di atas, yaitu pembuatan daripada anggur, Saccharomyces tuak untuk membuat tuak atau melakukan fermentasi daripada tuak. Nah, untuk yang berikutnya ada Penicillium notatum, kemudian ada Penicillium chrysogenum, yaitu digunakan untuk pembuatan antibiotik penicillin dengan cara mengekstraksi biakan cair dari penicillin. Oke. Kemudian yang berikutnya ada Penicillium roqueforti dan Penicillium camemberti, yaitu digunakan untuk bahan baku fermentasi daripada keju. Hanya roqueforti ini digunakan sebagai penghasil aroma. Nah, yang berikutnya adalah blue mold atau kapang biru.
Ini tumbuh pada buah jerik merupakan jamur yang hidup saproba, berarti di jeruk-jeruk yang jatuh ya. Kemudian ada Neurospora crassa dan Neurospora sitopila. Ini nanti kita bisa menemukannya pada tongkol jagung yang sudah kita panggang atau sudah kita rebus, kemudian bijinya kita ambil, kita campakkan di pinggiran jalan. Ada yang warna orange. Kemudian yang berikutnya ada Porcella esculenta. Ini jamur yang memiliki tubuh buah mengandung banyak air dan enak. Nah, ini banyak ditemukan di bawah-bawah pohon buah. Kemudian ada Claviceps purpurea. Ini jamur ungu yang disebut dengan ergot. Dan ini biasanya parasit pada gandum hitam. Nah, kalau ini tergiling ke dalam gandum, kemudian dikonsumsi oleh manusia, ini akan mengakibatkan penyakit gangren, yaitu gangren itu sebenarnya kejang saraf, kemudian berhalusinasi. Nah, yang selanjutnya ada tuber melanosporum, yaitu truffle. Ini makanan ya. Ini kalau suka makan-makan jamur, ini kalau orang bule ini suka makan. Oke. Kemudian ada Candida albicans, itu hidup pada jaringan epitel yang lembab, misalnya pernapasan, alat kelamin, dan umumnya ini berada pada saluran kelamin, yaitu yang menyebabkan keputihan. Kemudian ada Trichopiton mentagophytes yang menyebabkan penyakit kurap pada kulit. Jadi kalau kamu kurapan, maka itu disebabkan oleh si jamur, yaitu spesies daripada Trichopiton mentagophytes. Nah, yang berikutnya ada yang paling sering dibicarakan kalau di ujian-ujian itu Aspergillus flavus, yaitu yang menghasilkan racun aflatoksin. Itu yang Ibu kira yang bisa disampaikan untuk pertemuan kali ini. Saya harap dipahami dan dimengerti. Terima kasih.